saya punya rekamannya, punya catatannya, dan saya sangat kaget waktu itu. Walaupun kemudian di Rutnya kemudian malah diganti gitu. Nah, waktu itu dasarnya dia bahwa ini ada atapnya yang luar biasa, segala macam, rumputnya yang luar biasa, tetapi kemudian semua menjadi pepesan kosong sekarang ini. Jadi kalau dikatakan ada sesuatu yang kemudian dibantah oleh Bureau Hapol, dari awal sebelum dia muncul juga 2019 kita udah pertanyakan, dan itu ada rekamannya. Kalau kemudian mau diturunkan KPK, kejaksaan segala macam, ada rekaman. Jadi nggak ada yang disembunyikan di situ, dan siapa yang membela juga jelas ada di situ. Tapi kalau kita perhatikan lebih seksama, lebih detail, saya tahun lalu itu 2 kali pernah masuk ke dalam Stadion JIS, kemudian termasuk pernah menginjak rumputnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa kalau kita menilainya sekarang, saya setuju bahwa tentu rumput yang ada di JIS tidak layak lagi untuk digunakan, apalagi untuk laga sekelas Piala Dunia usia 17 ya. Itu tidak lebih karena memang pemeliharanya tentu sangat minim. Mengingat Stadion JIS ini praktis 1 tahun belakangan ini tidak pernah digunakan sama sekali. Itu yang pertama. Jadi lebih kepada tidak layak karena memang pemeliharaannya sangat nihil, bukan karena kualitas dari awal ya. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara tentang JIS, maka seyogianya kita harus memisahkan antara 2 bagian dari JIS secara keseluruhan. Yang pertama adalah bangunan stadion JIS itu sendiri berikut semua yang ada di dalamnya, fasilitas pendukung yang ada di dalamnya. Sebenarnya mudahnya satu, dokumen dari tim FIFA yang pernah menyatakan JIS belum layak, apakah tetap mau dipakai atau tidak oleh FIFA atau oleh PSSI. Itu aja. Jadi kembali ke sana aja. Kita kembalikan ke FIFA karena FIFA yang punya hak mutlak menentukan ini stadion perlu direnovasi. Jakpro ya, yang sebagai pihak yang memang harusnya menerima surat gitu kan, atau Jakkonnya ya, anak perusahaannya. Ternyata sampai saat ini mereka tidak menerima surat tersebut, tapi suratnya dikirimnya ke media gitu ya. Jadi entah kemana. Yang sudah memberitakan adalah Detikcom dan kemudian Kompas ya. Jadi mereka jadi juga bingung nih, maksudnya seperti apa. Biasanya koresponden yang terjadi adalah tentang seperti biasa pekerjaan konsultan dengan yang membayar konsultan tersebut tentang desain dari pekerjaan lah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba di media muncul berita bahwa ada surat yang menyatakan bahwa tidak sesuai dengan konsep dan lain-lain. Memenuhi standar atau itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju PSSI tidak perlu bikin opini. Yang terbaik adalah secepatnya mengundang tim FIFA untuk ngecek apakah akan tetap menggunakan dokumen lama atau tidak. Ya, sebenarnya dulu aja ya. Kita pisahkan dengan infrastruktur pendukung yang ada di luar bangunan Stadion JIS. Nah, kalau kita berbicara tentang Stadion JIS itu sendiri, maka sekali lagi terlalu naif jika kita mengatakan bahwa Stadion JIS tidak standar FIFA. Karena sejatinya JIS ini bahkan didesain, dirancang, kemudian menggunakan jasa konsultan ternama dari Inggris yang merupakan salah satu konsultan pembangunan stadion standar FIFA terbaik yang senantiasa direkomendasikan oleh FIFA, yakni Bureau Hapol. Nah, Hapol itu tidak hanya membangun JIS, jauh sebelumnya mereka membangun beberapa stadion modern di Inggris, termasuk yang digunakan oleh Tottenham Hotspur, kemudian juga terlibat langsung dalam pembangunan beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia di Qatar baru-baru ini. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang infrastruktur di luar dari stadion, maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir. Jawaban tentang masalah yang berkaitan dengan apa yang tertulis di media, gitu ya. Tapi sebenarnya saya tidak sependapat ya, kalau misalnya ini kan masalah pekerjaan, ya, masalah pekerjaan antara Bureau Hapol dengan Jakkon atau Jakpro ya. Jadi kan kalau misalnya memang tidak sesuai atau kemudian ini harus ada yang diperbaiki dan ya langsung loh ke sini ke apa namanya yang membayar atau yang
memakai jasa konsultan tersebut gitu ya. Jadi bukan ke media kemudian jadi kemana-mana. JIS sudah standar FIFA, kata Bureau Happold, perusahaan ternama asal Inggris. Dikutip dari Pikiran Rakyat, polemik JIS Jakarta International Stadium dan standar FIFA Federasi Sepak Bola Dunia belum berakhir. Stadion yang dibangun saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan akan direnovasi demi bisa memenuhi standar. Ternyata Bureau Happold, perusahaan konsultan asal Inggris, JIS dibangun sesuai standar FIFA. Hal ini bisa diketahui lewat arsip laman resminya bureauhappold.com. Informasi tentangnya sudah hilang dan hanya bisa ditemukan lewat arsip laman tersebut. Bekerja sama dengan tim proyek yang lebih luas, Bureau Happold meletakkan dasar untuk membuat stadion bersertifikasi FIFA yang akan menghadirkan pengalaman penggemar terbaik dunia, katanya. Ternyata pembangunan stadion megah itu mempertimbangkan mitigasi risiko dan juga aksesnya agar mudah dijangkau masyarakat yang ingin datang. Kami membantu klien mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan dan aksesibilitas, sekaligus menerapkan strategi yang inovatif dan layak secara finansial untuk stadion dan master plan sekitarnya, ujarnya lagi. Selain pernyataan di atas yang menyebut stadion itu bersertifikasi FIFA, ada pernyataan lainnya bernada serupa. Bureau Happold tersebut mendesain stadion itu juga agar bisa dipakai dalam kegiatan komersial. Sejalan dengan studi teknis dasar, teknisi kami menyediakan desain mangkuk stadion bersertifikasi FIFA yang memungkinkan strategi komersialisasi yang layak secara finansial, katanya. Tak hanya itu, desainnya juga dirancang untuk membuat penggemar memiliki pengalaman yang fantastis serta bisa mengaksesnya dengan mudah. Desainnya berfokus pada memberikan pengalaman penggemar yang fantastis, tata letak yang fleksibel untuk menyelenggarakan berbagai acara, dan integrasi penawaran perhotelan dan retail yang luas, ujarnya lagi. Diketahui, JIS memang dirancang tidak hanya untuk pertandingan sepak bola, tetapi juga kegiatan lain seperti acara musik dan sebagainya. Meski begitu, pembangunannya tetap menekankan pada upaya memberikan pengalaman kepada penonton. Aspek-aspek ini dipadukan dengan standar desain internasional dan kemudahan pengoperasian dan servis menghasilkan konsep pengembangan yang berharga, katanya. Fleksibilitas dalam desain JIS menjadi solusi dalam menghadirkan stadion yang bisa dipakai berbagai acara. Dilansir dari laman arsip Bureau Happold, stadion itu sendiri harus mampu beradaptasi untuk mengakomodasi berbagai olahraga, musik, konferensi, dan acara lainnya tanpa mengorbankan pengalaman pengunjung, tuturnya. Kami harus memberikan fleksibilitas dalam desain kami, sementara juga menilai pergerakan orang dan keamanan di dalam stadion dan di seluruh pembangunan sekitarnya. Ini termasuk mobilitas dan aksesibilitas, serta perencanaan infrastruktur dan transportasi, ujarnya melanjutkan.